Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10. Kali ini materi kita bab 4. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Nah, akan dibahas Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Menjadikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai pedoman. Pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mazhab, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran dan Rasul-Nya Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kandungan hukum dalam Al-Quran. 1. Akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. 2. Syariah atau ibadah. Tentang ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut ibadah mahdoh, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdoh. 3. Akhlak atau budi pekerti. Berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan antara manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hadis atau sunnah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Bagian-bagian hadis adalah sebagai berikut. Ada yang disebut dengan sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW
sampai kepada kita sekarang ini. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan apabila yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah." Fungsi hadis terhadap Al-Quran. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. 4. Hadis riwayatkan Baihaqi. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis. 1. Hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. 2. Hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. 3. Hadis ahad. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis sahih, hadis hasan, hadis sahih, hadis maudhu. Ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam mendapatkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad ini dinamakan mujtahid. Adapun syarat-syarat berijtihad. 1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah. 3. Memahami cara merumuskan hukum atau istinbat. 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk ijtihad. Ijtihad sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Ijma', 2. Qiyas, 3. Maslahah mursalah. Pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum Islam ke dalam 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Hukum taklifi adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Hukum wada'i adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat atau
penghalang bagi adanya sesuatu. Hukum taklifi tersebut terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu sebagai berikut: 1. Wajib atau fardu, 2. Sunnah, 3. Haram atau tahrim, 4. Makruh atau karaha, 5. Mubah atau al-ibahah. Hukum taklifi. 1. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Kesimpulan kedua, hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan takril Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Kesimpulan ketiga, Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 4. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis merupakan fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan atau tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, bayan. Kesimpulan kelima, ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan, yaitu upaya sungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Ijtihad dilakukan dengan mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syarak atau ketentuan hukum yang bersifat operasional, dan mengambil kesimpulan dan aturan yang telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.